Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali bersama Mas ini yang kembali lagi menonton anime Isekai awal musim di part 2. Part 1 kemarin gua udah nonton Ten Suara season 4, The Beninging season 2, Vending Machine season 3, sama yang menurut gua paling bagus kemarin tuh si Isekai rambut merah, apalah gue belum tahu juga judulnya. Nah, di part 2 ini gue pengen nonton 3 judul anime Isekai lagi. ReZero season 4, Isekai Nunbiri no Ka season 2, sama Honzuki season 4. Oke, mari kita buka part ini dengan penderitaan. Ayo kita nonton ReZero season 4. Sampai jumpa setelah gue selesai nonton ReZero season 4 dan bye-bye guys. Lah ini masih di kota yang di season 2 ya? Belum pindah ya? Masih banyak penduduknya nih. Setelah semua kekacauan di part 2 itu. Kasihan Julius. Bro telah terlupakan. Lah masih ada nih si Naga? Enggak. Wah siapa lagi nama cewek? Aduh gue lupa lagi namanya. Si itu yang bisa berubah jadi naga tuh. Dia masih di sini tuh, nggak kemana-mana ya? Capella ya, betul Capella. Aduh Crash. Kasihan dia nih. Gue pengen tahu lah spoilernya si Crash nih. Mukanya bakal begitu terus kah? Kasihan dia tuh. Tidak, yang naga bukan Capella. Satu dari 3 pahlawan hebat Lugunika. Sumpah gue sama sekali gak ingat dengan lore-nya ReZero. 1 dari 3, berarti 2-nya siapa? Ada pahlawan yang menorehkan prestasi besar, pedang suci dan naga suci. Ho. Lalu yang ketiga sang bijak. Ho. Ini kayak pengetahuan baru deh. Di sana berdiri menara pengawas Pleiades untuk menjaga penyihir iri yang tersegel. Penyihir iri yang mana lagi? Gak ingat gue nih. Itu tempat berbahaya yang bahkan Reinhardt gagal menaklukkan. Hah? Reinhardt nih orang OP tapi banyak ada aja balanya gitu. Dia jago nih tapi dia dibatasi ini, dibatasi itu, dibatasi ini. Kasihan. Penyihir iri Satela bang. Oh. Pakai bahasa Indonesia jadi gue nggak. Oh. Hah? Berarti Satela disegel di Pleiades? Witch of Envy. Ah ya, kalau bilang begitu gue ingat tuh. Pakai bahasa Indonesia soalnya. Aku juga tak mampu menembus. Oh, bukannya nggak bisa ditaklukin, dia nggak bisa nembus perisai. Nggak bisa nembus bariernya. Aduh, gue lupa lagi namanya nih. Siapa nih? Sirius ketangkap. Capella kabur. Regulus mati. Berarti yang selamat cuma Rahibaten Kaitos tuh. Kesian Julius sih jadi nggak punya tempat pulang loh. Sekarang dia ikut Subaru nih kemana-mana. Hah? Kau bukan Anastasia. Terus dia siapa pak? Hah? Ekidona. Ekidona tuh penyihir yang di season 2 kan? Hah? Aku sudah bersama Ana lebih dari 10 tahun. Hah? Ekidona yang kau pikirkan itu entitas yang berbeda dengan. Hah? Jadi ada lebih dari satu Ekidona. Tapi yang satu asli, yang lain duplikat gitu. Syal bulu rubah yang dikenakan Ana inilah wujud asliku. Hah? Biar baju juga bisa jadi orang di ReZero. Sumpah gue gak ingat sama sekali soal yang ini nih. Soal kayaknya gue pernah dengar spoiler ini deh. Cuma gue lupa, betul-betul lupa loh soal yang ini. Kesadaran Ana tertidur dalam mode. Kenapa lagi dia nih? Emang kenapa dia di season 2? Kayaknya dia kan gak kenapa-napa deh di season 2 tuh si Anastasia. Kalau Subaru pengen nyelamatin semuanya dengan cara ke Pleiades Tower, makanya dia mau bawa Rem dan Julius. Terus Crash tidak dibawa. Aku ada urusan penting denganmu, Meili. Meili siapa? Gue nggak ingat. Meili ReZero. Kapan dia muncul? Yang di season 1 kah? Iya, ini cewek yang di season 1 ya, yang nyamar jadi bocil tuh. Atau season 2 ya? Masih hidup dia ya? Nah ini adanya juga dilupakan ya. Oh, yang jadi naga tuh suaminya. Habis dong, tidak terasa pak. Seru banget ini season 4. Nggak rasa tiba-tiba habis loh. Bagus nih. Gue suka nih. Banyak banget plotnya. Menarik banget. Ya udahlah ya. Langsung aja ya. Biar gak usah terlalu lama. Gue langsung nonton Honzuki season 4 juga. Dan bye-bye guys. Itu kan dapat seret tuh. Sudah pingsan loh. Itu tadi Honzuki season 4. Bagus lah ini. Walaupun gue agak berharap lebih dari segi visual ya. Soalnya kan pindah ke Wit ya. Tapi ternyata ya masih begitu-begitu aja. Honzuki ini tipe anime yang enaknya ditonton langsung tamat gitu sekali nonton.
biar puas. Ya langsung aja ya, lanjut ke anime terakhir musim ini, Isekai no Nonbiri no anime terakhir buat part ini, Isekai no Nonbiri no season 2. Sampai jumpa setelah gue selesai nonton nih anime, dan bye bye guys. Isekai Pakades nih bro, anime yang ngebuat gue dan admin Yami saling berdebat. Itu hal yang gue suka dari Isekai no Nonbiri no tuh, laba-labanya tuh. Laba-labanya itu loh. Udah butuh dialog dia tuh. Cuma kalau muncul aduh, laba-labanya tuh yang selalu gue nantikan. Cuma lihat dia begini doang. Bagus sih pembukanya. Ini kalau lo lihat openingnya, ini tuh kayak Eurocamp, anime-anime santai sejenisnya, mono Eurocamp gitu. Tidak seperti anime harem. Padahal ini anime harem banget. Kita bangun desa baru untuk para pendatang. Ini mah lama-lama jadi negara ini. Satu desa udah gak cukup nih. Ini satu hal yang gue suka dari Isekai no Nonbiri no ya. Suka banget pakai visual chibi kayak gini nih. Laba-labanya tuh loh. Lah, malah ada patungnya. Nih, satu hal yang gue suka juga dari Nonbiri no ya. Animenya tuh pakai apa istilahnya? Timestamp ya, time lapse. Gak banyak anime isekai mau pakai visual kayak gini. Enak banget bro, lu pindahan nih dari daerah lain, pindah ke desa itu, dibikinkan rumah, tidak perlu kredit loh, tidak perlu KPR, tidak dikasihkan rumah sama dia, enaknya. Banyak banget orang mau datang ke desanya dia ini. Dibikinkan rumah tidak ada yang cocok. Tuhan, masih ada lagi mau datang ya. Aduh, ini tuh sangat cocok buat jokes itu tuh. Emangnya saya makan apa? Emangnya manusia bisa fotosintesis? Nah ini nih, akhirnya ada karakter yang bisa fotosintesis. Lagi ngomong berhenti ngomong tengah jalan. Mereka masih berdiri di ladang. Satu hal yang bagus dari Isekai no Nonbiri no ya, ini kerasa banget desanya gitu. Banyak penduduknya dibandingkan dengan Tensura ya. Tensura kan ngebangun negara ya, tapi negaranya tuh nggak kerasa. Lebih kerasa rapatnya sama perang, battle-nya. 72 rumah untuk Minotaurus, 104 rumah untuk Centaurus, dan 19 juta lapangan kerja untuk saya juga mau bang dibikinkan rumah satu bang. Ya kelar juga nonton Isekai no Nonbiri no. Aduh, awalnya gue pesimis banget nih bakal jelek nih, ternyata enggak. Semoga aja kedepannya makin bagus ya. Semoga tetap stay di jalurnya gitu. Masih tetap ceritain desa, masih tetap ceritain kebersamaan. Janganlah di spam soal istri-istrinya itu. Aduh, itu yang gue harapkan tuh. Jangan sampai perkara istri-istrinya tuh di spam terlalu banyak. Kalau bisa kayak season 1 lah, nggak kerasa gitu. Jadi kerasa tuh betapa harmonis desanya, bagaimana dia ngebangun desanya, perkembangan desanya, keragaman budaya para penduduknya. Itu yang menarik dari Isekai no Nonbiri no. Sama jangan lupa ini, serigala, laba-laba. Ternyata selain laba-laba muncul makhluk baru, pohon. Bagus banget sih Isekai no Nonbiri no bro. Nggak salah gue kasih dia juara 1 dulu tuh. Ini menurut gue ya, ini Isekai no Nonbiri no adalah isekai santai yang paling bagus. Harusnya isekai santai tuh kayak begini nih. Walaupun ceritanya santai, tapi visualnya tetap oke, musiknya tetap enak. Nggak cuma santai jualan harem toh. Oke, gue belum lihat rating nih. Tebakan gue dari 3 anime yang gue tonton nih ya, semuanya bagus bro. Part ini bagus semua sumpah. Honosuke season 4 tuh bagus, tapi kalau cuma nonton episode 1 tuh kurang gitu. Harus nonton berturut-turut biar puas. Isekai no Nonbiri no dari episode 1 doang gue udah sangat merasa ini bagus. Re:Zero season 4 sama bro, bagus banget. Gue pengen lanjut nonton. Berat ini mana ini yang nggak ngerti gue. Oke, gini aja deh. Menurut bias pribadi ya, menurut selera gue, ini gue udah nggak pakai perhitungan objektif apapun lah. Ini pure selera gue lah. Isekai no Nonbiri no nomor 1, Re:Zero season 4 nomor 2, Honosuke season 4 nomor 3. Bagus banget cuma. Party ini bagus-bagus. Isekai musim ini bagus-bagus. TBAT busuk ya, kecuali itu ya. Jadi menurut pendapat gua pribadi, Isekai no Nonbiri no nomor 1, Tensura Re:Zero nomor 2, Honosuke nomor 3. Tapi kalau tebakan gua untuk rating mal, gua sangat yakin Nonbiri no tuh paling rendah. Jadi urutannya tuh bakal Re:Zero, Honosuke, baru Isekai no Nonbiri no. Coba mari kita cek.
Oke, ReZero season 4 8,83, tinggi banget bro. Honzuki 8,1, 8,05, Isekai no Mironoka 7 pasti. 7,4 ya. Berarti bener tebakan gua. ReZero nomor 1 di Mal, Honzuki nomor 2, sama Isekai no Mironoka nomor 3. Cuma kalau gue pribadi, Isekai no Mironoka paling bagus, ReZero baru Honzuki. Ya itu aja lah ya. Intinya pendapat gue setelah nonton 3 anime isekai tadi ya, ReZero season 4 nih di episode 1 doang menarik sekali. Dari segi cerita ya, gue pengen tahu nih soal Predestor dan segala macam, apa saja plot twist yang bakal muncul dan bakal se-chaos apa part ini. Satu hal yang gue sangat harapkan, semoga bacotan villainnya berkurang lah biar tetap ngeri gitu villainnya. Setelah itu untuk Honzuki episode 1 doang, tetap menarik untuk diikuti, cuma nggak banyak yang bisa gue komentari sih, soalnya ya kalau lu sudah sering nonton anime tentang bangsawan begini, bukan sesuatu yang baru lah. Cuma yang gue sayangkan ini kan Wit Studio ya, istilahnya pindah studio ke studio yang bagus gitu. Gue berharap visualnya upgrade lah, atau setidaknya backgroundnya jadi lebih detail atau mungkin desain karakternya jadi lebih bagus. Ternyata kayak biasa aja gitu season 4 di episode 1 ya dari segi visual ya. Tapi setidaknya episode 1 ini ditutup dengan hook yang sangat menarik. Kita diliatin main yang pingsan terus keseret baru berdarah. Itu kayaknya cuma itu doang yang gue komentari pas gue reaction tadi itu. Saking gue tidak expect bakal sebrutal itu. Sama setidaknya kekhawatiran gue soal grooming itu yang gue takutkan ya, ternyata belum kerasa di sini lah. Jadi oke ya, setidaknya oke. Isekai no Mironoka season 2 masih pure sama kayak season 1. Semua yang bagus di season 1 dibawa lagi di season 2. Visual chibinya tetap ada, momen-momen si laba-labanya begini masih tetap ada, momen kekeluargaan, kehangatan desanya tetap masih ada, masih tetap bagus sih. Walaupun kayaknya dari segi visual nggak ada perkembangan yang terlalu drastis. Oh, sama timelapse-nya tetap ada. Itu yang gue suka tuh dari season 1. Gue ngeliat timelapse-nya tuh kayak, aduh ini ngebangun desa di tengah hutan baru ada timelapse. Kayak lagi ngelihat dokumenter Nat Geo gitu. Dan ternyata dibawa lagi tadi. Intinya semua yang bagus dari Isekai no Mironoka season 1 semuanya ada di sini. Tinggal satu hal yang gue penasaran, siapakah ecchi-nya bakal dipangkas lagi kayak season 1 atau mau tidak mau bakal diselipin, karena ya seperti yang kita tahu makin lama istrinya si Pakade sih bakal makin banyak. Apakah masih bisa disembunyiin atau tidak tuh? Ya itu aja lah untuk reaction Isekai part 2 ya. Gimana pendapat kalian soal 3 anime Isekai yang ini, Isekai no Mironoka season 2, ReZero sama Honzuki? Menurut kalian dari ketiga ini mana yang paling bagus dan paling kurang? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di part terakhir yaitu part 3, dan bye bye guys.